Konflik agraria di Pulau Rempang hingga kini belum juga menemukan titik temu. Warga kampung adat di Pulau Rempang yang mengklaim telah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834 bersikeras menolak penggusuran. Batas akhir pengosongan tanah yang semula ditetapkan pada 28 September pun diundur pemerintah dengan tambahan iming-iming uang saku untuk mengontrak rumah. Penolakan warga atas rencana investasi atau proyek strategis nasional pemerintah bukan hanya terjadi di Pulau Rempang. Tercatat ada sejumlah proyek pemerintah yang juga mendapat penolakan dari warga dan berakhir dengan bentrokan. Penolakan warga pernah terjadi terhadap reklamasi di Teluk Benoa di Kabupaten Badung, Bali. Pemerintah yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres 51 tahun 2014 yang mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan, sehingga melegitimasi rencana reklamasi di Teluk Benoa. Proyek reklamasi di Teluk Benoa sendiri dimenangkan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional atau TWBI, bagian dari Arta Graha Group milik pengusaha Tommy Winata. Pengusaha ini pula yang juga menggusur warga Rempang di Batam. Reklamasi Teluk Benoa seluas 810 hektar rencananya untuk pembangunan fasilitas pariwisata. Rencana ini pun langsung menuai penolakan keras dari masyarakat. Selama bertahun-tahun warga rutin berunjuk rasa dan menyurati pemerintah pusat untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. Pasalnya, menurut warga, Teluk Benoa berada di kawasan konservasi yang juga merupakan kawasan suci bagi agama Hindu. Pada Agustus 2018, izin reklamasi yang diperoleh oleh PT TWBI pun kedaluarsa. Di tahun 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pujiastuti, menerbitkan aturan dasar Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dan menunda rencana reklamasi tersebut. Tolak reklamasi Teluk Benoa! Selain itu, penolakan terjadi pula terhadap rencana pemerintah menjadikan Pulau Rinca dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan wisata super premium dengan konsep Jurassic Park. Penolakan terjadi sejak 2019 ketika pemerintah setempat memindahkan penduduk desa Pasir Panjang di Pulau Rinca. Warga asli berasal dari suku Komodo dan suku Bajo, padahal sejak zaman nenek moyang mereka telah hidup berdampingan dengan Komodo di sana. Pemerintah berdalih warga Pulau Komodo tidak mempunyai hak pemilikan atas lahan yang mereka tepati. Pemerintah beralasan relokasi bertujuan agar masyarakat mendapat layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Rencana ini pun mendapat restu secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada 21 Juli 2022, Presiden meresmikan penataan Pulau Rinca dan berencana menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Namun penataan di Pulau Rinca ini sempat viral di media sosial dan menuai banyak kritik setelah beredar foto seekor komodo berpapasan dengan truk yang dikendarai pekerja proyek. Publik menyoroti penataan di Pulau Rinca yang dinilai akan mengancam habitat dan kelestarian komodo. Namun, proyek ini terus berjalan hingga saat ini. Di tahun 2014, penolakan warga terhadap rencana pembangunan juga terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Warga menolak rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan BUMN. Menurut rencana, PT Semen Indonesia akan menambang batu kars di Pegunungan Kendeng. Pegunungan yang membentang di wilayah utara Jawa Tengah dan Jawa Timur ini diyakini menjadi pemasok kebutuhan air bagi kawasan pertanian di sekitarnya. Karena itulah warga menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen, karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian. Tak pelak, unjuk rasa dilakukan warga untuk menolak kehadiran pabrik semen. Salah satunya ialah aksi 9 perempuan yang mengecor kaki mereka dengan semen di depan Istana Merdeka Jakarta 13 April 2016. Semua aktivitas mulai dari makan, tidur hingga berganti pakaian, mereka lakukan dengan kaki terpasung semen. Meski banyak diwarnai penolakan, proses pembangunan pabrik semen terus berjalan dan telah beroperasi sejak 2017 hingga saat ini. Beragam penolakan ini menyiratkan buruknya sosialisasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang terdampak. Tak jarang, rencana pembangunan yang seharusnya berdampak positif bagi masyarakat luas berujung tindakan represif dari aparat dan masyarakat pula yang menjadi korban.